Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Afkar dengan NIM 1S1211005, dan di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai constraint layout. Nah, di sini saya sudah buat project baru, dan untuk layoutnya sendiri bisa kita lihat di sini. Saya gunakan constraint layout. Nah, untuk materinya sendiri di sini saya berpatokan di developerandroid.com yang menjelaskan terkait dengan constraint layout. Nah, jadi langsung saja kita bahas apa sebenarnya itu constraint layout. Nah, constraint layout ini memungkinkan kita untuk membuat tata letak yang kompleks dan besar dengan hierarki tampilan datar. Tidak ada kelompok tampilan bertingkat. Nah, constraint layout ini mirip dengan relative layout yang semua tampilannya diletakkan sesuai dengan hubungan antara tampilan yang setara dan tata letak induk, tetapi lebih fleksibel dari relative layout dan lebih mudah digunakan dengan layout editor Android Studio. Semua kecanggihan constraint layout tersedia langsung dari fitur Visual Layout Editor, karena API tata letak dan layout editor dibuat khusus untuk digunakan dengan satu sama lain. Jadi, Anda dapat membuat tata letak menggunakan constraint layout sepenuhnya dengan menarik, lalu melepas atau drag and drop, dan bukan dengan mengedit XML. Nah, jadi di sini juga ada ringkasan terkait dengan constraint layout. Jadi untuk menentukan posisi tampilan di constraint layout, kita harus menambahkan minimal satu batasan horizontal dan satu batasan vertikal untuk tampilan tersebut. Setiap batasan mewakili hubungan dan perataan dengan tampilan lain, tata letak induk, dan panduan yang tidak terlihat. Setiap batasan menentukan posisi tampilan sepanjang sumbu vertikal atau horizontal. Jadi setiap tampilan itu harus memiliki minimal satu batasan untuk setiap sumbu, tetapi seringkali diperlukan lebih dari satu. Nah, saat Anda melepas tampilan ke layout editor, tampilan akan tetap berada di tempat Anda meletakkannya, meskipun tampilan tersebut tidak memiliki batasan. Namun, ini hanya bertujuan untuk memudahkan pengeditan. Jika tampilan tidak memiliki batasan saat Anda menjalankan tata letak di perangkat, tampilan akan digambar pada posisi 0,0 atau berada di pojok kiri atas. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan jika tampilan tidak memiliki batasan saat Anda menjalankan tata letak di perangkat. Nah, jadi harus memiliki constraint agar tidak ditampilkan pada posisi 0,0. Nah, kemudian kita lihat di sini pada gambar 1, tata letak terlihat bagus di editor, tetapi tidak ada batasan vertikal tampilan di tampilan C. Saat tata letak ini tergambar di perangkat, tampilan C akan diratakan secara horizontal dengan tepi kiri dan kanan tampilan A, yang ini. Tetapi akan muncul di bagian atas layar karena tampilan tersebut tidak memiliki batasan vertikal. Oke, jadi di sini di gambar 1, editor menampilkan tampilan C di bawah A, tetapi tampilan C tidak memiliki batasan vertikal. Nah, ini kan batasan horizontal yang kiri dan kanan, tetapi vertikal yang atas dan bawahnya itu tidak ada. Di gambar 2 ini tampilan C kini dibatasi secara vertikal di bawah tampilan A. Nah, ini yang perlu. Supaya dia muncul sesuai dengan tempatnya. Kemudian meskipun tidak adanya batasan, tidak akan menyebabkan error kompilasi. Layout editor akan menunjukkan tidak adanya batasan sebagai error di toolbar. Untuk melihat error dan peringatan lainnya, klik Show Warning. Show Warning and Error, nih yang tanda seru, untuk membantu menghindari tidak adanya batasan. Layout editor dapat secara otomatis menambahkan batasan untuk Anda dengan fitur Auto Connect and Infer Constraint. Oke, jadi ini cara untuk menambahkan constraint layout ke project Anda. Nah, tapi kita sudah bisa langsung gunakan di sini karena kita sudah pakai ini.
constraint layout, widget constraint layout. Oke, jadi ini tidak perlu. Ini juga untuk mengonversi tata letak, itu sudah ada memang layout XML saat pertama kali kita buat project, ada bawaannya, dan sekarang kita masuk untuk bagaimana cara untuk menambahkan atau menghapus constraint. Nah, ini saya ke desain dulu. Saat kita pertama kali membuat project itu sudah ada memang tulisan Hello World dan sudah mempunyai batasan kiri kanan atas bawah. Jadi kalau dijalankan nanti dia berada di tengah. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini dijelaskan cara untuk menambahkan batasan. Yang pertama, tarik tampilan dari jendela palette ke editor. Nah, ini. Window palette-nya kita sisa drag ke editor. Misalkan di sini saya hapus dulu yang hello world-nya. Lalu saya di sini tambahkan text view baru. Nah, sisa kita drag ke editor. Saat Anda menambahkan tampilan di constraint layout, kotak pembatas dengan tuas pengubah ukuran berbentuk kotak di setiap sudut dan tuas pembentuk berbentuk lingkaran, tuas pembatas berbentuk lingkaran di setiap sisi akan ditampilkan. Nah, ini maksudnya. Yang berbentuk lingkaran dan pengubah ukuran yang berbentuk kotak. Nah, kemudian klik tampilan untuk memilihnya. Oke. Selanjutnya lakukan salah satu langkah berikut. Yang pertama, klik tuas pembatas, kemudian tarik ke titik link yang tersedia. Titik ini dapat menjadi tepi tampilan lain, tepi tata letak, atau panduan. Anda akan melihat bahwa saat menarik tuas pembatas, layout editor akan menampilkan anchor, sambungan potensial, dan overlay berwarna biru. Oke, ini kalau kita pilih dulu, kalau kita lihat atributnya, ini dia masih belum ada sama sekali constraint-nya, ditandai juga dengan tanda seru. Nah, ini missing constraint in constraint layout, jadi dia tidak punya constraint. Sekarang kita tambahkan, kita tarik, nah dia akan muncul ini. Kemudian kita buatkan juga di sini. Oke, nah jadi warning tadi hilang, yang warna merah tanda seru. Sekarang dia ini menampilkan hardcode. Nah, berarti sudah ada constraint-nya tadi, sudah aman. Nah, kemudian kita klik salah satu tombol Create Connection di bagian Layout, jendela atribut. Nah, ini kita Create Connection. Ini sama juga. Bisa kita drag atau kita klik saja langsung di sininya, di dalam atribut. Jadi ini sudah kita buatkan. Kalau kita hapus, itu nanti bisa kita tekan. Lalu kita delete. Nah, seperti ini. Oke, itu cara menambah dan menghapusnya. Kemudian kita lihat di sini saat batasan dibuat, editor memberinya margin default untuk memisahkan dua tampilan tersebut. Saat membuat batasan, ingat aturan berikut. Setiap tampilan harus memiliki minimal dua batasan. Oke, satu horizontal dan satu vertikal. Ini kita tambahkan dulu. Satu horizontal dan satu vertikal. Anda hanya dapat membuat batasan di antara tuas pembatas dan titik link yang memiliki bidang sama. Jadi, bidang vertikal sisi kiri kanan tampilan hanya dapat dibatasi ke bidang vertikal lain, dan baseline hanya dapat dibatasi ke baseline lain. Nah, itu harus sesuai. Kemudian, setiap tuas pembatas hanya dapat digunakan untuk satu batasan saja, tetapi Anda dapat membuat beberapa batasan dari tampilan yang berbeda ke titik link yang sama. Oke. Jadi, di sini saya tambahkan lagi misalnya 1.
Kemudian ini dijelaskan cara untuk menghapus, itu juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Atau kita juga bisa hapus melalui atribut ini. Kita pilih ini, yang X, maka dia akan terhapus. Nah ini dia akan constraint di tepi layarnya. Nah ini kalau saya tambahkan constraint, dia akan constraint ke view lain. Dari view yang ini, text view 2 ke text view. Oke. Kemudian di sini, jika Anda menambahkan batasan yang berlawanan di tampilan, garis batasan akan menjadi berlekuk-lekuk seperti Pegas untuk menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda, seperti yang ditunjukkan pada video 2. Oke, kita lihat video 2. Oke, dia akan berlekuk-lekuk. Kita coba. Ini kita hapus dulu. Nah, itu maksudnya. Jika Anda menambahkan batasan yang berlawanan di tampilan, nah ini kan berlawanan secara horizontal, ini yang ke kiri dan ini yang ke kanan. Maka garis batasannya atau garis constraint-nya akan berlekuk-lekuk seperti Pegas, yang menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda. Efeknya paling terlihat saat ukuran tampilan di-setel ke fixed atau wrap content, yang dalam hal ini tampilan akan diletakkan di tengah batasan. Jika ingin ditampilkan meregangkan ukurannya agar menyentuh batasan, ubah ukuran menjadi match constraint. Atau jika ingin mempertahankan ukuran saat ini, tetapi memindahkan tampilan sehingga tidak berada di tengah, maka sesuaikan bias batasan. Oke, dan nanti kita coba satu persatu. Kemudian Anda dapat menggunakan batasan untuk mendapatkan jenis perilaku tata letak yang berbeda seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Nah, ini contoh yang pertama untuk posisi induk. Batasan horizontal ke induk. Di gambar 7, sisi kiri tampilan, nah ini sisi kirinya, itu berhubungan dengan tepi kiri tata letak induk, dan Anda dapat menentukan jarak dari tepi dengan margin. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, ini maksudnya kita tambahkan ini. Batasan horizontal ke induk, lalu kita atur jaraknya menggunakan margin. Nah, ini kita klik lalu misalnya 32. Nah, maka marginnya dia itu 32 antara induk dan view-nya. Oke, ini kita bisa atur sesuai dan kemauan kita, atau kita bisa drag saja, lalu ukurannya akan ditampilkan di sini. Kemudian ada urutan posisi. Tentukan urutan kemunculan untuk dua tampilan secara vertikal dan horizontal. Di gambar 8, B itu dibatasi agar selalu berada di sebelah kanan A. Nah ini B. B itu selalu di sebelah kanan A dan C dibatasi selalu di bawah A. Namun batasan ini tidak berarti perataan. Jadi B masih bisa berpindah ke atas atau ke bawah, tapi tidak boleh di sebelah kiri dari A. Oke, jadi sekarang kita coba lagi. Kita hapus dulu constraint-nya. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi satu text view. Nah, misalnya ini kita batasi. Jadi yang ini, dia itu hanya akan berada selalu di bawah ini. Dia tidak bisa ke atas. Mau kita geser bagaimanapun, dia tidak bisa ke atas, tapi masih bisa bergerak dari kiri ke kanan. Asalkan dia masih berada di bawah ini. Kemudian kalau kita ini, kita batasi lagi dia, maka dia masih bisa bergerak
atas bawah, kiri kanan, asalkan tidak berada di sebelah kiri dari ini, tekstil yang ini. Oke, itu yang dimaksud di sini untuk urutannya. Kemudian juga ada yang dikenal dengan perataan. Ratakan tepi tampilan dengan tepi yang sama dari tampilan lain. Di gambar 9, sisi kiri B, ini sisi kiri B, diratakan dengan sisi kiri A. Jika ingin meratakan bagian tampilan tengah, buat batasan kedua sisi. Oke. Sekarang kita coba. Ini kita hapus lagi dulu. Ini juga kita hapus. Dan yang pertama kita coba batasan perataan horizontal. Berarti ini dia itu harus tetap rata. Tidak bisa kita geser sehingga dia tidak rata di kiri. Tapi kalau kanannya masih bisa. Kemudian kita bisa atur marginnya. Oke, kemudian ada batasan perataan horizontal dengan offset. Nah ini kalau tidak ada offsetnya, terus ini kita bisa atur. Oke. Kemudian Anda dapat melakukan offset pada perataan dengan menarik tampilan dari batasan ke dalam. Nah ini, seperti di gambar 10. Atau menambahkan offsetnya 24 dp. Offset ditentukan oleh margin tampilan yang dibatasi. Itu sudah kita contohkan. Anda juga bisa memilih semua tampilan yang ingin diratakan, lalu klik Align di toolbar untuk memilih jenis perataan. Oke, bisa juga dengan cara seperti itu. Kemudian ada perataan baseline. Nah, ratakan baseline teks tampilan ke baseline teks tampilan lain. Oke, sebelum itu di sini saya coba dulu jalankan. Oke, misalnya ini dia ke sini. Dia rata dan juga kita kasih ini. Oke, ini kita biarkan saya dulu. Kita tambahkan satu di sini. Dan ini misalnya kita kasih rata di sini. Dan dia juga rata di atas sini. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, kita lihat di sini. Ini dia belum rata, kita lihat. Yang ini, dia itu ditampilkan rata di atas. Karena kenapa? Kita belum buatkan constraint vertikalnya. Jadi yang ini, kita misalnya tarik ke bawah sini. Lalu kita geser dia ke tempat sini lagi. Sekarang kita jalankan lagi. Nah, dia baru muncul. Ini sesuai dengan syarat tadi bahwa dia harus punya minimal satu vertikal, satu batasan vertikal, dan satu batasan horizontal. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di perataan baseline. Ini perataan baseline contohnya di gambar 11, yaitu rata dengan baseline-nya. Untuk membuat batasan baseline, klik kanan tampilan teks yang ingin dibatasi, lalu klik Show Baseline. Kemudian klik dasar pengukuran teks, lalu tarik garis ke dasar pengukuran yang lain. Oke, ini saya contohkan lagi. Kita hapus dulu. Oke. Kemudian juga kita hapus. Nah, kalau baseline, itu kita klik kanan, terus kita show baseline. Lalu ini kita tarik ke baseline dari view line. Nah, ini
Contoh perataan baseline. Kalau perataan baseline ya dia mau tidak mau itu harus sejajar dengan ini. Tulisan yang ada di dalam dari kedua teks view ini. Berarti dia tidak boleh ke atas atau ke bawah, kecuali dua-duanya. Nah, kecuali dua-duanya. Kalau salah satunya saja, dia tidak bisa. Seperti itu. Kemudian dibatasi oleh panduan. Anda dapat menambahkan panduan vertikal atau horizontal yang akan menjadi pembatas tampilan. Dan panduan tidak akan terlihat oleh pengguna aplikasi. Oke. Jadi ini kita akan gunakan yang namanya guidelines. Tapi sebelum itu di sini saya coba atur dulu. Kita buatkan misalnya seperti ini. Ini misalnya saya hapus dulu. Oke, lalu ini kita teksnya misalnya di sini form, kita buat. Kemudian di sini misalnya judul dan juga supaya lebih jelas perbedaannya. Judul 1 dan ini judul 2. Oke, baru kita lanjut di guidelines. Untuk membuat guidelines, itu kita klik guidelines di toolbar, kemudian klik add vertical guideline atau add horizontal. Jadi guideline ini ada dua, ada yang vertikal dan horizontal. Nah ini gambar 12 menampilkan tampilan yang dibatasi oleh panduan atau guideline. Nah sekarang langsung saja kita klik kanan, lalu kita di sini pilih add helper. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini, kita pilih vertikal atau horizontal guideline, atau bisa juga lewat sini. Nah, vertikal atau horizontal. Sekarang saya coba buat yang horizontal. Nah, ini dia akan tampil di sini, lalu kita geser. Ini tarik garis putus-putus untuk memosisikan kembali garis tersebut, lalu klik lingkaran di tepi panduan untuk mengalihkan mode pengukuran. Nah, ini maksudnya ini kalau mengukurnya dari jarak sini ke bawah, kemudian ini persen, dan ini dari guideline ke atas. Bisa kita tentukan ukurannya. Kemudian kita buatkan batasannya, misalnya ini, dia itu constraint dengan guidelines-nya. Nah, maka dia akan rata di sini. Kita buatkan ini. Oke. Kemudian ini kita buatkan sejajar baseline-nya dengan ini. Oke. Lalu ini kita tambahkan juga untuk ini ya. Oke. Sekarang kita coba jalankan dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, dia tampilnya nanti seperti ini. Oke. Kemudian setelah ada guideline, selanjutnya ada dibatasi oleh barrier. Nah, apa itu barrier? Kita lihat di sini penjelasannya. Jadi dia itu serupa dengan panduan, tapi barrier merupakan garis tidak terlihat yang dapat Anda gunakan untuk membatasi tampilan. Namun, barrier tidak menentukan posisinya sendiri,
Posisi barrier itu berpindah berdasarkan posisi tampilan yang ada di dalamnya. Ini akan berguna saat Anda ingin membatasi tampilan ke kumpulan tampilan, dan bukan hanya satu tampilan tertentu. Oke, ini contohnya. Kan ada dua tampilan yang ada di dalam barrier. Lalu, ada tampilan lain yang akan kita buatkan constraint ke barrier tersebut. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba perubahan, misalnya yang di awal A-nya yang panjang, kemudian B-nya yang panjang, maka dia akan tetap bisa mengatur jaraknya. Ini juga dijelaskan, misalnya gambar 13 mempunyai tampilan C dibatasi ke sisi kiri barrier. Barrier disetel ke N, nah di ujung antara A dan B. Tampilan A dan tampilan B. Oke, jadi barrier akan berpindah tergantung apakah sisi kanan tampilan A atau tampilan B adalah sisi yang paling kanan. Tergantung besarnya nanti. Untuk membuat barrier, ikuti langkah-langkah berikut. Kita klik guideline di toolbar, lalu kita klik add vertical barrier atau add horizontal barrier. Oke, di sini dia. Kita bisa vertical atau horizontal barrier. Nah, untuk menampilkan contoh ini, kita coba misalnya ini ada button misalnya, ada dua button, lalu di sini ada foto, kita pakai yang ini sebagai contoh. Nah, lalu di dalam foto ini, di dalam button ini misalnya di sini dia hapus, misalnya kirim. Di sini dia panjang misalnya. Nah, dia kan lebih panjang. Nah, lalu kita tambahkan nanti barrier. Berarti yang akan kita gunakan yaitu vertical barrier dari atas ke bawah. Nah, kita tambahkan dulu barriernya, vertical barrier. Nah, ini sudah muncul di dalam komponen tree. Lalu di dalam komponen tree ini, pilih tampilan yang ingin diletakkan dalam barrier, lalu tarik tampilan ke komponen barrier. Nah, yang akan kita masukkan ke dalam barrier yaitu button kirim dan button hapus foto. Nah, kita drag, lalu kita masukkan ke dalam barrier. Nah, jadi di dalam barrier itu sudah ada ini. Ada button dan button 2. Kemudian, barrier ini kita bisa set barrier direction-nya ke kanan. Bisa ke kanan atau ke N. Nah, maka dia berpindah ke ujung sini. Seperti itu. Kemudian, ini kita sudah atur barrier direction-nya. Sekarang Anda dapat membuat batasan dari tampilan lain ke barrier. Oke. Jadi kita bisa buatkan batasannya, constraint-nya. Oke, mana barrier-nya? Oke. Maka dia sudah bisa kita buatkan batasannya. Kemudian kita masuk ke menyesuaikan bias batasan. Oke, jadi di sini saat kita menambahkan batasan ke kedua sisi tampilan dan ukuran tampilan untuk dimensi yang sama adalah fixed atau wrap content, tampilan akan berada di tengah dua batasan dengan bias 50% secara default. Anda dapat menyesuaikan bias dengan menarik menggeser bias di jendela atribut, atau dengan menarik tampilan seperti yang ditunjukkan pada video 3. Oke, kita lihat dulu video 3-nya.
Ini jaringan. Oke. Dia buat constraint. Nah, ini untuk merubah biasnya di bawah sini. Oke, sekarang kita contohkan. Untuk barriernya, oke. Untuk barriernya kita hapus saja. Kita buat contoh lain. Oke. Misalnya tadi, nih, kita geser ke kanan, terus kita geser ke kiri. Nah, ini untuk mengatur biasnya di bawah sini dia. Kita bisa geser ke kiri atau ke kanan. Kalau 50 berarti dia ada di tengah. Dan ukuran tampilan untuk dimensi yang sama adalah fix atau wrap content. Nah, ini wrap content atau fix. Kita bisa atur biasnya. Oke. Kemudian kita menyesuaikan ukuran tampilan. Nah, Anda dapat menggunakan tuas sudut untuk mengubah ukuran tampilan. Namun, tindakan ini akan menyebabkan hardcode pada ukuran. Oke, sekarang kita coba dulu. Nah, ini maksudnya. Akan menyebabkan hardcode. Sehingga ukuran tampilan tidak akan diubah untuk ukuran layar atau konten yang berbeda. Untuk memilih ukuran yang berbeda, klik tampilan lalu buka jendela atribut. Klik tampilan misalnya ini, image view, lalu kita pilih atribut. Yang ini. Di sisi kanan editor, oke. Pemeriksa tampilan berada di dekat bagian atas jendela atribut. Nah, yang ini. Kita lihat gambarnya. Yang mencakup kontrol untuk beberapa atribut tata letak seperti yang ditunjukkan pada gambar 14. Ini hanya tersedia untuk tampilan di data letak batasan atau constraint. Anda dapat mengubah cara perhitungan tinggi dan lebar dengan mengklik simbol yang ditunjukkan dengan keterangan 3 di gambar 14. Simbol ini mewakili mode ukuran sebagai berikut. Oke, kita lihat yang nomor 3 itu yang ini. Berarti yang di dalam sini dia. Oke, yang ini. Yang ada di dalam kotak. Kita lihat dulu penjelasan di gambar 14. Saat memilih tampilan, jendela atribut mencakup kontrol 1 untuk ini, ukuran yang 1. Kemudian 2, itu untuk menghapus batasan. Kemudian 3, mode tinggi atau lebar. Yang keempat, itu ada margin. Dan 5, bias batasan. Anda juga dapat menyoroti tiap-tiap batasan di layout editor dengan mengklik batasan tersebut. Ini di 6, di daftar batasan. Oke. Kemudian kita kembali lagi. Simbol ini mewakili mode ukuran sebagai berikut. Nah, ini simbol-simbolnya kalau kita lihat. Kalau yang lurus itu artinya dia fix. Anda dapat menentukan dimensi tertentu di kotak teks di bawah atau dengan mengubah ukuran tampilan di editor. Dia itu kalau fix. Nah, saya tunjukkan dulu kalau fix dia itu berarti kayak ini. Oke. Nah, ini kalau fix. Kemudian ini untuk wrap content, berarti dia simbolnya nanti kayak begini. Oke. Dan yang terakhir ada yang kayak pegas ini, yang kayak pair, itu namanya match constraint. Nah, tadi untuk wrap content itu tampilan hanya diperluas sebesar yang diperlukan agar pas dengan kontennya. Oke.
Kemudian match constraint, itu tampilan akan diperluas selebar mungkin agar menyentuh batasan di setiap sisi setelah memperhitungkan margin tampilan. Namun, Anda dapat mengubah perilaku tersebut dengan atribut dan nilai berlaku berikut. Atribut ini hanya akan diterapkan saat Anda menyetel lebar tampilan menjadi match constraint. Oke, sekarang kita coba ubah menjadi match constraint. Oke, maka dia seperti ini. Lalu, untuk layout constraint width-nya, with default, ada spread untuk memperluas tampilan selebar mungkin agar menyentuh batasan di setiap sisi. Ini merupakan perilaku default. Oke. Kemudian ada wrap. Kita lihat dulu. Kalau wrap itu memperluas tampilan hanya selebar yang diperlukan agar pas dengan kontennya, tetapi tetap memungkinkan tampilan berubah lebih kecil jika batasan mengharuskannya. Jadi perbedaan dengan menggunakan wrap konten di atas adalah menyetel lebar ke wrap konten memaksa lebar agar selalu sama dengan lebar konten. Sedangkan penggunaan match constraint dengan layout constraint with default yang di-setel ke wrap juga memungkinkan tampilan agar lebih kecil dari lebar konten. Nah, ini dia belum ada karena constraint-nya kita belum tambahkan. Nah, untuk yang vertikalnya. Jadi, dia akan mengisi selebar mungkin sampai dia sentuh ini layar utamanya. Kalau dia di sini modenya match constraint. Kemudian ada layout constraint with min. Ini memerlukan dimensi DP untuk lebar minimum tampilan. Begitu juga dengan layout constraint with max. Ini memerlukan dimensi DP untuk lebar maksimum tampilan. Nah, kalau kita lihat kodenya itu ada di sini. Jadi untuk mengatur constraint layout ini ada layout constraint start to start off. Ini untuk mengatur constraint-nya. Ini untuk constraint baseline. Oke, dan yang lainnya juga begitu. Constraint top, constraint start, constraint horizontalnya. Tapi di sini lebih disarankan untuk menggunakan langsung di desainnya agar lebih mudah. Nah, kemudian di sini lagi ada catatan, namun jika dimensi yang ditentukan hanya memiliki satu batasan, maka tampilan akan diperluas agar pas dengan kontennya. Menggunakan mode ini, tinggi atau lebar juga memungkinkan Anda menyetel rasio ukuran. Oke. Jadi, yang berikutnya itu menyetel ukuran sebagai rasio. Nah, Anda dapat menyetel ukuran tampilan ke rasio seperti 16:9 jika minimal salah satu dimensi tampilan di-setel ke match constraint. Oke. Ini kita setel dulu ke match constraint. Nah, untuk mengaktifkan rasio, klik toggle aspect ratio button di keterangan 1 di gambar 14. Di gambar 14, nah yang ini, yang di pojok. Yang di sikunya berarti ini. Oke. Berarti dia ini 1:1. Dan nanti kita bisa atur rasionya. Nah, lalu masukkan rasio lebar tinggi. Oke, formatnya itu lebar dulu baru tinggi. Misalnya lebarnya 2, tingginya 1. Kita coba. Nah, berarti nanti dia akan jadi begini.
dia akan menyesuaikan. Oke, bagaimana kalau misalnya saya atur di sini constraint. Oke. Saya atur dulu. Oke. Nah, kemudian jika lebar dan tinggi di style ke match constraint, Anda dapat mengklik toggle aspect ratio constraint untuk memilih dimensi mana yang akan didasarkan pada rasio dimensi lainnya. Pemeriksa tampilan menunjukkan dimensi yang di style sebagai rasio dengan menghubungkan sudut yang terkait dengan garis utuhnya. Misalnya, jika Anda menyetel kedua sisi ke match constraint, klik toggle aspect ratio constraint 2 kali untuk menyetel agar lebar menjadi rasio tinggi. Sekarang seluruh ukuran akan ditentukan oleh tinggi tampilan yang dapat diterapkan dengan cara apapun seperti yang ditunjukkan dalam gambar 15. Oke, kita buat dulu misalnya di sini constraint semua. Kita pilih. Kita buat misalnya di sini 15. Oke. Kemudian menyesuaikan margin tampilan. Nah, untuk memastikan bahwa semua tampilan Anda ditampilkan secara merata, klik margin di toolbar guna memilih margin default untuk setiap tampilan yang Anda tambahkan ke tata letak. Setiap perubahan yang Anda lakukan ke margin default hanya akan diterapkan ke tampilan yang Anda tambah sejak saat itu. Oke. Jadi kalau misalnya kita baru tambahkan ini margin defaultnya, maka yang sudah kita tambahkan di awal itu tidak akan berubah. Nah, jadi misalnya di sini saya akan contohkan, misalnya saya buat margin defaultnya menjadi 12 dp. Jadi saat saya tambahkan elemen baru, misalnya text view, kalau saya geser ke kanan, lalu saya tambahkan constraint, maka dia akan ini margin defaultnya menjadi 24. Oke, dari sini saya buat constraint. Nah, dia defaultnya itu menjadi 24, tapi kita masih bisa ubah lagi sesuai kebutuhan kita. Kalau saya juga geser ke atas, nah ini, atasnya 24, kanannya juga 24, seperti itu. Anda dapat mengontrol margin untuk setiap tampilan di jendela atribut dengan mengklik angka di baris yang mewakili setiap batasan. Nah, bisa juga kita ubah di sini. Atasnya berapa, kanannya juga berapa. Oke. Semua margin yang ditawarkan oleh alat adalah faktor 8dp untuk membantu agar tampilan Anda diratakan dengan rekomendasi peta kotak 8dp desain material. Oke, jadi kelipatan 8 semuanya. 0, 8, 16, 24, 32, dan berikutnya. Oke. Kemudian kita masuk untuk mengontrol grup linear dengan rantai. Nah, rantai adalah sekelompok tampilan yang dihubungkan dengan satu sama lain menggunakan pembatas dua arah. Tampilan dalam rantai dapat didistribusikan baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, bisa kita lihat di sini
baik secara vertikal atau maupun horizontal. Kalau yang horizontal itu contohnya seperti ini di gambar 17. Ada dua buah view di sini. Kemudian kita buatkan rantai horizontal. Maka dia akan menjadi seperti ini. Saya coba tampilkan dulu contohnya. Misalnya di sini ada, saya hapus dulu. Misalnya saya tambahkan lagi button baru. Ada dua buah button. Kemudian kita buatkan rantai. Kemudian baru di sini ada gaya dari rantai-rantai yang kita buat. Bisa kita berikan gayanya, yaitu spread, spread inside, weighted, atau packet. Nah, untuk membuat rantai, kita pilih dulu elemen yang kita mau sertakan dalam rantai, kemudian kita klik kanan, salah satu tampilan, lalu pilih change. Lalu pilih center horizontally atau center vertically. Seperti yang ditunjukkan dalam video 4. Oke, kita nonton dulu video 4. Nah, dia pilih dulu semua buttonnya, klik kanan lalu pilih chain. Nah, maka dia otomatis teratur ukurannya. Sekarang kita coba. Jadi pilih change, create horizontal, kemudian dia atur line-nya. Oke, sekarang kita coba. Misalkan di sini ada dua buah button. Oke, jadi saya tambah lagi satu button. Supaya dia jadi 3. Kemudian saya pilih semuanya, klik kanan, lalu pilih change. Change, lalu kita pilih horizontal atau vertical change. Di sini saya pilih horizontal, maka dia akan menyesuaikan langsung ukurannya. Seperti itu untuk membuatnya. Oke, kemudian kita masuk di gayanya. Yang pertama itu spread. Itu tampilan didistribusikan secara merata setelah margin diperhitungkan. Ini adalah defaultnya. Oke, jadi ini gaya default. Kemudian ada spread inside. Tampilan pertama dan kedua diletakkan pada batasan di setiap ujung rantai dan sisanya didistribusikan secara merata. Oke, jadi ini kita klik kanan, change, lalu horizontal change style. Ini kalau spread itu bawaannya. Kemudian kalau misalnya spread inside, nah ini dia. Dia akan diletakkan pada batasan di setiap ujung rantai dan sisanya didistribusikan secara merata. Nah, jadi ini dan ini dia itu ditaruh di ujung, lalu yang diantaranya itu akan menyesuaikan. Kemudian ada weighted. Saat rantai di setel ke spread atau spread inside, Anda dapat mengisi ruang yang tersisa dengan menyetel satu atau beberapa tampilan lain menjadi match constraint. Oke. Jadi di sini kita coba ubah salah satu tampilan menjadi match constraint. Nah, di sini saya coba kita kasih match constraint. Nah, kalau dia match constraint, maka secara default ruang didistribusikan secara merata di antara setiap tampilan yang di-setel menjadi match constraint. Nah, jadi space di antara button yang ini yang di tengah akan diisi dengan dirinya. Karena dia itu kita sudah ubah width-nya menjadi match constraint atau 0 dp. Tetapi Anda dapat menetapkan bobot kepentingan untuk masing-masing tampilan atribut. Itu kita bisa gunakan layout constraint horizontal weight dan layout constraint vertical weight.
Jika Anda sudah terbiasa dengan layout weight di tata letak linear atau linear layout, dia itu memiliki cara kerja yang sama. Jadi tampilan dengan bobot tinggi akan mendapatkan jumlah ruang terbanyak, tampilan yang memiliki bobot yang sama akan mendapatkan jumlah ruang yang sama. Oke. Coba ini kita kasih constraint juga, dan juga ini kita kasih constraint. Nah, lalu di kodenya kita lihat ini button yang ini, misalkan kita tambahkan di sini ada horizontal. Nih, horizontal weight misalnya 1. Nah, maka dia yang paling banyak. Kemudian ini saya copy dan saya taruh di button 2. Nah, dia akan 2 tampil karena dua-duanya memiliki weight yang sama. Tapi kalau misalnya saya kasih 2, maka dia yang lebih besar. Lalu saya copy lagi, saya pindahkan ke sini. Lalu saya ubah dia menjadi 1. Nah, maka yang paling besar di tengah karena weight-nya dia 2. Tapi kalau misalnya di sini button ketiga itu 2 dan dia di sini 1, maka yang paling besar itu yang kanan. Nah, kalau saya ubah menjadi 1, 2, 3, berarti urutannya itu akan berurut 1, 2, dan 3. Tapi dia tampilannya menjadi aneh. Oke, 1, 2, 2. Tampilannya menjadi seperti ini. Kalau sama semua berarti ya distribusinya menjadi sama. Oke. Kemudian ada yang keempat yaitu packet. Tampilan dikemas bersama setelah margin diperhitungkan. Kemudian Anda dapat menyesuaikan bias keseluruhan rantai kiri kanan atas bawah dengan mengubah bias tampilan kepala rantai. Oke, ada juga yang namanya packet. Oke. Jadi ininya saya ubah lagi kembali jadi wrap content. Ini juga wrap content. Dan ini juga wrap content. Jadi packet dia itu ini. Dia mepet semuanya. Dikemas bersama. Kemudian Anda dapat menyesuaikan bias keseluruhan rantai kiri kanan atas bawah dengan mengubah bias tampilan kepala rantai. Oke. Nah ini kepala rantainya, kita ubah biasnya. Kalau saya pilih yang ini, sama juga dia. Oke. Ini kita tambahkan juga dulu. Kita kasih ke tengah. Oke. Sekarang kita coba dulu lihat jalankan. Oke, di ini gambarnya tidak kelihatan. Kita coba dulu. Oke, kita jalankan ulang. Oh iya, karena kita ambil di sini gambar contohnya. Oke, jadi dia tidak tampil. Oke. Tapi
tidak apa-apa sebagai contoh saja. Ini kita hapus saja. Ini kita pindahkan ke sini. Oke. Ini kita hapus. Nah, kemudian kita lanjut tampilan head rantai, tampilan di sebelah paling kiri dalam horizontal, dan tampilan di sebelah paling atas dalam rantai vertikal menentukan gaya rantai di XML. Namun, dapat beralih antara spread inside, dan packet dengan memilih tampilan apapun rantai. Lalu mengklik tombol rantai yang muncul di tampilan bawah. Untuk membuat rantai, ini kita sudah contohkan juga. Jadi, berikut ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan rantai. Tampilan dapat menjadi bagian dari rantai horizontal dan vertikal, sehingga memudahkan pembuatan tata letak berbentuk petak yang fleksibel. Kemudian rantai hanya akan bekerja sebagaimana mestinya jika setiap ujung rantai dibatasi ke objek lain di sumbu yang sama, seperti yang ditunjukkan dengan dalam gambar 14. Meskipun orientasi rantai adalah vertikal atau horizontal, menggunakan salah satunya tidak akan meratakan tampilan ke arah tersebut. Jadi pastikan bahwa Anda menyertakan batasan lain untuk mencapai posisi yang tepat setiap tampilan di rantai. Oke. Kemudian di sini yang selanjutnya yaitu membuat batasan secara otomatis. Sebagai ganti dari menambah batasan ke setiap tampilan saat Anda meletakkannya di tata letak, Anda dapat memindahkan setiap tampilan ke posisi yang diinginkan, kemudian mengklik Invert Constraint untuk membuat batasan secara otomatis. Nah, jadi kita sudah disediakan yang namanya Invert Constraint, jadi kita sisa meletakkan tampilan sesuai dengan keinginan kita meskipun belum ada constraint-nya. Lalu kita klik Invert Constraint, maka dia otomatis akan membuat batasannya. Oke. Kemudian Invert Constraint itu memindai tata letak untuk menentukan kumpulan batasan yang paling efektif bagi semua tampilan. Fitur ini mengupayakan untuk membatasi tampilan ke posisinya saat ini serta memungkinkan fleksibilitas. Anda mungkin perlu melakukan beberapa penyesuaian untuk memastikan tata letak merespon seperti yang Anda inginkan untuk orientasi dan ukuran layar yang berbeda. Kemudian ada Auto Connect to Parent adalah fitur terpisah yang Anda dapat aktifkan. Jika diaktifkan, saat Anda menambahkan tampilan turunan ke induk, fitur ini akan secara otomatis membuat 2 atau lebih batasan untuk setiap tampilan saat Anda menampakkannya ke tata letak. Tetapi hanya jika membatasi tampilan ke tata letak induk diperlukan. Kemudian Auto Connect tidak akan membuat batasan untuk tampilan lain di tata letak. Auto Connect dinonaktifkan secara default. Aktifkan Auto Connect dengan mengklik Enable Auto Connection to Parent di toolbar Layout Editor. Oke, jadi di sini saya contohkan dulu untuk tadi yang namanya Invert Constraint. Nah, misalnya di sini saya tambahkan ada text view lagi misalnya. Ada text view. Kemudian saya tekan Invert Constraint, maka dia otomatis akan memberi satu batasan vertikal dan satu batasan horizontal. Jadi kita sisa menaruh dan mengklik tombol yang tadi, sehingga dibuatkan constraint. Seperti itu maksudnya. Oke, jadi kalau kita jalankan, posisinya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini. Oke. Jadi, kalau kita lihat kembali materi, di sini sudah selesai.
mengenai penggunaan dari constraint layout. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam video penjelasan saya kali ini, saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.